Kan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati. Hadirin sekalian, selanjutnya kita akan dengarkan bersama pidato Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak Bahlil Lahadalia. Gugup juga malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita membanggakan, kita cintai. Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Izin Bapak Presiden, tadi saya pangling ketika menjemput Bapak di depan. Saya pikir ada kader Golkar baru yang muncul. Ternyata Bapak Presiden, karena bajunya udah kuning. Saya pikir-pikir paten juga barang ini. Cocok barang? Cukup di hati saja ya. Yang sama-sama kita hormati, Presiden terpilih Indonesia tahun 2024-2029, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, yang juga adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Kalau partai yang beliau pimpin sekarang itu partai yang dibangun oleh Bapak Prabowo. Tapi yang melahirkan Bapak Prabowo adalah Partai Golkar. Ini sama dengan partai kader kita kan. Jadi ada organisasi yang didirikan dan yang mendirikan. Jadi kalau Pak Prabowo yang mendirikan itu adalah Golkar dan kemudian mendirikan adalah Partai Gerindra. Wakil Ketua Umumnya Pak Dasko juga adalah kader Golkar ternyata. Jadi udah betul barang ini kalau jadi presiden. Yang saya hormati Wakil Presiden terpilih Mas Gibran Rakabuming Raka. Mana Pak Mas Wapres tadi? Bajunya warnanya mirip Gerindra Pak. Tidak kuning. Ya nggak apa-apa lah, kita bagi-bagi. Ada yang di kuning, ada di sana. Nanti kita koalisi Mas Wapres. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, PLT Ketua Umum Partai Golkar 2024, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita yang saya hormati dan saya muliakan. Tanpa jabatan Bapak 10 hari menjadi PLT Ketua Umum, saya tidak bisa berdiri di sini sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Yang saya hormati para senior-senior, Ketua Dewan Penasehat, Pak Luhut Binsar Panjaitan. Saya takut betul kalau nggak menyampaikan bisa repot saya nanti besok rapat. Ketua Dewan Pembina ada Pak Abu Rizal Bakri yang tanda tangan SK saya waktu jadi bendahara Golkar Provinsi Papua. Biar jelas, jangan sampai dikirain saya bukan kader kan. Bapak Akbar Tanjung yang mampu membangkitkan Golkar di era terpuruk pada tahun 99-2004. Pak Agung Laksono dan seluruh senior-senior Partai Golkar yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu.
rekan-rekan ketua umum partai politik. Sudah bisa bicara rekan-rekan. Kan? Kalau kemarin kan belum bisa saya. Terutama yang terkhusus Ketua Umum Partai Nasdem yang juga mantan Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar, Bang Surya Paloh. Masih ingat kan Bang Surya? Dengan gagahnya kalau lagi orasi, belajarnya di Partai Golkar. Ketua Umum Partai PKB, Caimin, memang Pak, kalau orang-orang yang mohon maaf, yang tubuhnya hampir sama dengan saya itu Pak, akalnya cepat Pak. Jadi, Pak Muhaimin sama saya itu beda-beda tipis Pak. Cuman Pak Muhaimin lebih canggih daripada saya Pak. Caimin, sebentar lagi munas Pak. Yang saya hormati Ketua Umum PAN, Bang Zulkifli Hasan. Ya, kita aplaus. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Tum, tenang. Yang jadi ketua partai di bawah 50, di antaranya kita berdua. Tenang. Kita selesaikan secara adat barang ini. Ketua umum partai PKS dan partai apa lagi ya? PSI, P3, yang mohon maaf saya disebut namanya daripada salah. Yang saya hormati para anggota DPR RI fraksi Partai Golkar yang hari ini sempat hadir dan besok Golkar akan menjadi partai pemenang kedua di legislatif DPR RI menjadi 102 kursi. Saya dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan rasa hormat saya kepada Ketua Umum Golkar terdahulu, abang saya, senior saya, Pak Airlangga Hartarto. Kita berikan aplaus kepada Pak Airlangga. Beliau adalah tokoh yang mengantarkan Golkar kembali pada puncak untuk memperoleh kursi 102. Tapi memang Golkar ini Pak, ya dari dulu begini, dinamikanya tinggi sekali. Gitu. Kita pun salah-salah lewat juga kita. Ini yang saya hormati Ketua DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia, para ketua-ketua umum organisasi pendiri, para ketua umum organisasi yang didirikan, para ketua umum organisasi sayap, dan yang saya cintai, saya banggakan, dan yang saya hormati para ketua-ketua DPD Golkar kabupaten kota seluruh Indonesia, dan Bapak Ibu semua yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang atas kehendaknya lah dan ridhonya kita dapat menghadiri acara penutupan Musyawarah Nasional yang ke-11 Partai Golongan Karya pada tahun 2024. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga besar Partai Golkar, para ketua DPD tingkat provinsi, para ketua DPD Partai Golkar tingkat kabupaten dan kota seluruh Indonesia,
para pimpinan organisasi, pendiri dan didirikan, para senior Partai Golkar yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memimpin Partai Golkar 5 tahun ke depan pada periode 2024-2029. Kepercayaan Partai Golkar dan amanah yang diberikan kepada saya merupakan tanggung jawab yang harus saya emban dengan sungguh-sungguh untuk membesarkan partai golongan karya ini. Sungguh merupakan kehormatan yang luar biasa bagi saya. Seorang kader yang berasal dari pelosok timur Indonesia, nan jauh di sana, yaitu di Papua, dapat memimpin Partai Golkar, partai besar, dan selalu berada dalam kekuasaan dalam setiap era pemerintahan bangsa ini. Sejak Orde Baru, presiden berganti, tapi Golkar berkuasa terus. Ini seperti tes sostro, Pak. Kader partai siapapun pemenang, Golkar ikut mengambil bagian. Untuk itu, amanah yang diberikan kepada saya ini tentu akan saya emban dengan penuh tanggung jawab untuk kebesaran, kejayaan Partai Golkar. Saya sebagai orang yang berorganisasi dan berangkat dari bawah, sangat memahami dan merasakan bagaimana seharusnya kita mengelola organisasi ini dengan baik. Yang tahu daerah provinsi hanyalah kader yang pernah berproses daripada provinsi. Yang tahu kebutuhan kader di DPD 2 hanyalah orang-orang kader yang pernah berproses di daerah. Dan dari semua ketua-ketua umum yang ada, Pak, rasanya belum pernah ada yang memulai dari DPD 2, Pak. Cuman saya dari DPD 1. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati, Partai Golkar merupakan partai yang berideologi karya kekaryaan. Partai Golkar lahir untuk menghimpun berbagai kekuatan bangsa yang memiliki cita-cita untuk membawa kepada kemajuan bangsa dengan landasan ideologis kekaryaan ini. Partai Golkar merupakan instrumen politik yang diabdikan untuk mendukung perjuangan dalam mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan rakyat di negara yang kita cintai ini. Habitatnya Partai Golkar merupakan partai yang selalu berada di dalam kekuasaan. Partai Golkar dalam perjalanan sejarahnya selalu mendorong agar pemerintah dapat berjalan dengan stabil dan efektif agar pembangunan terutama mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Partai Golkar merupakan partai yang modern. Sesuai apa yang dipidatokan oleh Bapak Presiden sering mengatakan bahwa ke depan Partai Golkar akan menjadi partai modern, terbuka dan inklusif. Sebagai partai yang inklusif tentu kita perlu terbuka untuk menerima berbagai masukan, pandangan dari kalangan manapun dengan syarat memiliki cita-cita yang sama membangun kemajuan bangsa. Oleh karena itu, izinkan saya untuk menyampaikan mulai hari ini kita harus menghilangkan sekat-sekat faksionalisme di tubuh Partai Golkar. Tidak ada lagi faksi A, faksi B, atau faksi C. Kita adalah Partai Golkar yang ada cuma satu faksi, yaitu faksi Partai Golongan Karya. Kita harus bersatu kembali di seluruh potensi dan kekuatan Partai Golkar demi membangun kembali sebagai partai yang solid dan mengakar dalam berbagai lapisan masyarakat. Banyak juga ini pidatonya. Izin Bapak Presiden terpilih, saya biasanya pidato tidak pakai teks, Pak, tapi daripada takut salah, bahaya. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati, Partai Golkar merupakan partai kader.
kita harus mendorong agar tetap mempertahankan sistem kaderisasi yang berjenjang. Sehingga dapat melahirkan kader-kader yang handal, profesional dengan menerapkan prinsip meritokrasi yang siap berjuang untuk membangun bangsa. Partai Golkar harus memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk mendorong pengelolaan organisasi yang modern, terutama membangun pusat data dan informasi sebagai big data. Pusat data dan informasi inilah yang digunakan untuk basis anggota kader, aset organisasi, data politik, ekonomi, dan dokumentasi tentang berbagai kebijakan aturan perundang-undangan. Kader Partai Golkar harus memiliki kreativitas dan inovasi berbasis data untuk membangun pencitraan yang positif di mata masyarakat. Terutama anak-anak muda, generasi milenial, dan Gen Z yang merupakan segmentasi terbesar dalam pemilihan di negara kita. Izin saya mau sampaikan berdasarkan data, pemilu tahun 2029 usia 17 sampai 50 tahun itu 72%. 72%. Jadi ke depan pengurus DPP Golkar, saya izin kepada para senior dan seluruh kader, kita buat ramping saja. Tidak lebih dari 100 orang. Dan usianya di bawah 60 tahun 80%, di atas 60 tahun 20%. Supaya kita transformasi saja. Ya kalau tidak kita dorong begitu Pak, susah kita yang muda-muda ini muncul. Ini aja untung ada Munaslup Pak, kalau tidak ada belum tentu kita jadi ketua umum. Partai Golkar telah memiliki Golkar Institute yang selama ini telah menjalankan perannya sebagai institusi pendidikan bagi anak-anak muda. Namun saya meminta agar perannya ditingkatkan untuk mencetak kader-kader teritorial sampai ke tingkat desa dan kelurahan. Dulu masih ada karakter des, tapi kita cari formulasi yang lain yang berbentuk semacam karakter des. Bapak Presiden, hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menegaskan bahwa seluruh kekuatan Partai Golkar harus mengawal pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin sampai tuntas. Saya ulangi, Partai Golkar harus mengawal pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin sampai tuntas 20 Oktober 2024. Serta mengawal suksesnya pemerintahan Prabowo Gibran selama 5 tahun ke depan. Dan kalau bagus, kita lanjutkan lagi. Cocok? Setuju? Ini Pak Presiden Pak Prabowo ini anak kandung Partai Golkar. Jadi kalau sudah anak kandung mau cari yang mana lagi? Dan sekaligus Partai Golkar berada pada garda terdepan untuk mengamankan, menerjemahkan dan mengeksekusi seluruh program dari kebijakan Bapak Presiden Prabowo dan Mas Gibran. Sekaligus menjadi benteng pertahanan ketika menghalangi ancaman dari dalam maupun dari luar. Apalagi gerakan tambahan. Pak Presiden Pak Prabowo tenang. Golkar sudah ada barang ini. Pak Dasko, yang penting kita bisa bicara baik-baik saja. Ini barang bisa kita atur. Bang Surya tenang, kita koalisi bareng-bareng. Baik di pemerintah maupun di parlemen. Melalui politik legislasi dan politik anggaran. Karena pada hakikatnya pemerintahan Presiden Prabowo Gibran merupakan kelanjutan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo Kiai Ma'ruf Amin. Kita harus mendukung terwujudnya Indonesia Emas di tahun 2045 yang merupakan visi Presiden Prabowo Gibran. Berbagai kebijakan dan program prioritas pemerintah ke depan. Antara lain, melanjutkan program hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah, peningkatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang salah satu program spesifiknya adalah makanan bergizi. Untuk khusus hilirisasi, saya ingin mengatakan bahwa program ini dicetuskan oleh Bapak Presiden Jokowi
Tapi yang mengeksekusi adalah menteri yang notabene kader Golkar, yaitu Pak Menko Marinvest, Pak Luhut Binsar Panjaitan, dan saya diperintahkan untuk mainkan di lapangan. Jadi kalau hilirisasi ini, mohon maaf Pak Dasko, ini menterinya mengeksekusi menteri Golkar, kira-kira hilirisasi. Masuk barang. Oleh karena itu, saya meminta kepada seluruh kader Partai Golkar yang telah berjuang dalam Pilpres 2004 yang lalu, yang memenangkan Prabowo Gibran, mari kita berjuang bersama untuk suksesnya pemerintahan Prabowo Gibran sampai selesai dan insya Allah bisa kita lanjutkan bersama-sama. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati, di depan mata kita sebentar lagi akan menghadapi pemilihan kepala daerah. Di dalam Munas, karena kemarin sudah dalam berbagai diskusi, perdebatan panjang, kita memasang target. Dan setiap partai politik pasti mempunyai keinginan untuk bisa menang. Kami menargetkan dalam pilkada agar bisa menang minimal 60% dalam konsultasi tersebut. Saya minta kepada seluruh kader Partai Golkar untuk bekerja keras memenangkan calon kepala daerah yang didukung Partai Golkar. Saya akan menuntaskan surat rekomendasi pencalonan kepala daerah sesegera mungkin. Sehingga sebelum tanggal 27 Agustus 2024 kita dapat menyelesaikan B1 KWK yang siap didaftarkan ke KPU. Besok insya Allah kalau tidak ada halangan SK dari Kemenkumham selesai dan langsung kita pengurus yang akan dibentuk, pengurus kecil kita tidur di Selipi untuk kita selesaikan B1 KWK untuk yang mau calon-calon bupati, gubernur, wali kota kita berikan. Nanti ketua-ketua DPD 1 harus hadir untuk menyaksikan. Jadi DPP hanya menyaksikan, tapi yang memberikan untuk DPD 2 itu nanti DPD 1. Supaya kita kembalikan dan kita perkuat marwah dan peran DPD 1. Siap berjuang memenangkan pilkada? Siap berjuang memenangkan pilkada? Kalau sudah begitu terus mau takut apa? Pada kesempatan ini saya juga ingin menegaskan bahwa tujuan utama Partai Golkar adalah memenangkan kontestasi pemilu 2029 selama 5 tahun ke depan. Kita harus bekerja keras dan berpikir cerdas meraih kemenangan. Berbagai kerja-kerja menuju pemenangan itu harus kita rumuskan dari mulai sekarang. Kemenangan dalam pemilu 2024 yang lalu harus kita tingkatkan dalam pemilu 2029 nanti. Pak Erlangga adalah ketua umum yang hebat. 102 kursi itu bukan pekerjaan gampang. Kita canangkan, insya Allah kalau kita kompak, kita dibantu sama Bapak Presiden Jokowi, kita dibantu sama Bapak Presiden Pak Prabowo, dan seluruhnya, maka saya yakin ke depan kita akan meraih kursi lebih dari 102 yang ada sekarang ini. Oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh kader Partai Golkar di seluruh pelosok Nusantara. Mari kita tetap solid, kompak dan bersatu menuju kemenangan Partai Golkar tahun 2029. Tinggal setengah halaman. Bapak Presiden dan hadirin peserta Munas yang berbahagia. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, perkenankan kiranya Bapak Presiden Joko Widodo untuk memberikan arahan kepada kita semua kader Partai Golkar. Izinkanlah saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo yang telah berkenan hadir dan selalu terlihat memakai baju kuning, bahwa Bapak merasa nyaman berteduh di bawah pohon beringin. Pak, kalau di tempat lain sudah tidak nyaman, di sini Pak. Kami akan naungi Pak. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia terpilih, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, yang telah berkenan hadir
saya ingin menyampaikan, harusnya Bapak Presiden Prabowo masih di PNJ. Belum bisa hadir di acara penutupan. Tapi karena kecintaannya kepada Partai Golkar, beliau mendarat di Halim Perdana Kusuma, langsung menuju ke JCC untuk ketemu dengan keluarga besar. Jadi yang kita mau ragu apalagi? Saya yakin Bapak Presiden Prabowo punya hati yang dalam untuk Partai Golkar. Yang saya hormati, saya juga ucapkan terima kasih kepada PLT Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, yang telah mengantarkan pada Munas ke-11 Partai Golkar hingga saya terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum termuda pasca reformasi sampai dengan sekarang ini. Pimpinan sidang Munas ke-11 Partai Golkar, Pak Adis, Pak Aceh, Hasan Sadli, Pak Melki Lakalena, Pak Musa Rajeksa, dan Pak Ilham Permana. Kelihatannya nama ini ditulis agar bisa diingatkan untuk masuk pengurus. Ini karena yang tulis ini SC, olahannya ternyata di poin yang kelima ini tadi Pak. Lebih khusus kepada panitia penyelenggara Munas, Pak Bambang Susatyo dan Ibu Sari Yulianti selaku Ketua OC. Ini juga kelihatannya sama Pak, agar masuk pengurus. Dan seluruh hadirin peserta Munas ke-11 Partai Golkar yang telah melalui proses peralihan kepemimpinan yang baik. Sebelum saya tutup, izinkan saya tutup dengan membaca pantun. Banyak nelayan pakai sampan, di tengah laut berseliweran. Mari bersama kita ke depan, bersatu padu mengawal Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini kelihatannya Mas Gibran sebentar pakai baju kuning ini Pak, sedang mau pakai. Pohon beringin kokoh berdiri, daunnya rimbun teduhkan hati. Mari bersatu padu demi negeri, agar suara Golkar melambung tinggi. Demikian, terima kasih. Saya mohon maaf apabila pidatonya ini terlalu panjang, karena sesungguhnya yang membuat tata tertib Golkar dari SC. Kalau saya tidak membaca ini Pak, dianggap bukan menjadi ketua umum yang sah. Itulah repotnya kita, harus tertib dengan protokol. Saya mengakhiri sambutan saya pada malam hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Bahlil Lahadalia atas pidato yang disampaikan. Hadirin yang berbahagia,